Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Dipri Setiawan dan juga teman saya Chandini, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pengelolaan Kelas. Pembahasan 1. Definisi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari 2 kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen yang kemudian diindonesiakan menjadi manajemen atau manajemen. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan. Selanjutnya pengertian kelas sendiri menurut Hadari Nawawi, kelas dapat dipandang dari 2 sudut, yaitu arti sempit dan juga arti luas. Arti sempit yakni ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Arti luas, suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua, pentingnya pengelolaan kelas. Mengelola kelas adalah suatu keterampilan yang memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar. Tanpa pengelolaan dan pengaturan yang efektif, maka proses belajar terganggu dan guru kembali menertibkan dan kadang-kadang mencerca siswa yang mengganggu selama pengajaran. Guru membutuhkan keterampilan yang sama seperti ahli teknik atau direktur sebuah stasiun televisi. Guru kelas mengatur sejumlah tugas secara rinci selama mengajar setiap hari. Berikut adalah sampel yang hanya mewakili dari beberapa kegiatan utama yang dilakukan guru setiap hari. A. Merencanakan dan mempersiapkan pengajaran. B. Melanjutkan interaksi dengan siswa. C. Melaksanakan pengajaran. D. Menggerakkan siswa melalui kegiatan yang berbeda. D. Mengembangkan tata tertib. 3. Peraturan tingkah laku di dalam kelas. Mulailah peraturan-peraturan pada permulaan tahun pengajaran secara tepat. Emer et al. 1980. Mempelajari kegiatan-kegiatan guru pada permulaan tahun dikorelasikan dengan tingkah laku siswa pada akhir tahun pelajaran. Mereka membandingkan antara guru yang mengajar dengan selalu memberikan tugas secara teratur dan guru memberikan tugas tidak teratur. Mereka terencana dengan baik. Prestasi siswa-siswa lebih bagus daripada kelas yang tidak diberi tugas secara teratur dan terencana pada permulaan tahun. A. Mengembangkan sistem pengelolaan kelas yang efektif. Everson dan Emer 1982 menyampaikan 3 pokok penting dalam pengelolaan kelas yang efektif, yaitu merencanakan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa sebelum tahun ajaran baru, mengatur mata pelajaran selama beberapa minggu pertama, dan mengembangkan perilaku untuk melaksanakan dan mengatur sistem dalam setahun. B. Rencana sebelum dimulai ajaran baru. Fase membuat perencanaan mengatur kelas meliputi 3 langkah, yaitu A. Menentukan tingkah laku siswa yang diharapkan. B. Menerapkan harapan-harapan ke dalam prosedur dan aturan-aturan. C. Mengidentifikasikan konsekuen-konsekuen. C. Kegiatan pada tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru adalah penting karena guru dapat merumuskan sistem aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Siswa-siswa dapat mengembangkan harapan-harapan tentang tingkah laku mereka di kelas. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi keempat, kedisiplinan dalam pengelolaan kelas. Disiplin timbul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antara apa yang diinginkan dari orang lain sampai batas-batas tertentu. Sumber-sumber pelanggaran disiplin antara lain: 1. Tipe kepemimpinan guru atau kepala sekolah. 2. Kelompok besar siswa dikurangi hak-haknya. 3. Kurang memperhatikan kelompok minoritas. Dan yang keempat, kurang dilibatkan dalam kegiatan tanggung jawab sekolah. Adapun penanggulangan pelanggaran disiplin. Yang pertama, pengenalan siswa. Pengenalan terhadap mereka dan latar belakang merupakan usaha penanggulangan pelanggaran disiplin. Berbagai alat bisa digunakan, antara lain: A.
interest inventory, yaitu pertanyaan tentang hobi, favorit, guru yang paling disukai, dan lainnya. Yang B, sosiogram, yaitu hubungan sosial psikologis dengan teman-temannya. Yang C, feedback letter, yaitu membuat karangan tentang perasaan terhadap sekolah mereka. Dan penanggulangan yang kedua, mengekspresikan perasaan. Berbagai cara dapat ditempuh, antara lain A, catastrophic factasis, yaitu dengan jalan menguji pikiran yang didasari suatu perasaan individu. B, Kripsbox, yaitu suatu kotak disediakan di sekolah di mana setiap siswa dapat menyampaikan pengalamannya. C, tension relaxation, yaitu santai, pejamkan mata, bayangkan kita berada di tempat yang disenangi, tarik nafas dengan teratur. Dan yang terakhir, role playing, yaitu pemahaman diri dan temannya. Terus selanjutnya yang kelima, memusatkan perhatian pada tingkah laku positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Untuk memperkuat tingkah laku adalah dengan memperkuat seperti memberikan hadiah, memuji, apakah tingkah laku mengeja kata dengan benar. Guru sering menggunakan pujian untuk tujuan lain, bukan untuk penguatan. Ahli psikologi menyarankan bahwa penekanan pujian seharusnya pada belajar untuk kepentingan diri sendiri, bukan belajar untuk menyenangkan guru atau orang tua. Materi yang keenam, program khusus untuk pengelolaan kelas. Sistem reinforcer yaitu lebih formal, ada 3 kemungkinan, yaitu konsekuensi atau tanggung jawab kelompok, program token, dan program kontak. Jadi yang pertama, tanggung jawab kelompok itu didasarkan pada tingkah laku seluruh kelas dengan cara menjumlahkan tingkah laku masing-masing siswa. Nah, yang kedua, program token reinforcement, itu sistem token reinforcement ini penguat sekunder seperti mata uang yang dapat ditukarkan untuk membeli kepuasan primer, dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan membiarkan semua siswa mendapatkan token untuk pekerjaan akademik dan tingkah laku positif di kelas. Yang ketiga, program kontrak. Dalam program kontrak ini, guru menyusun kontrak individu dengan setiap siswa untuk menjelaskan secara tepat apa yang harus siswa lakukan untuk mendapatkan hak-hak khusus atau hadiah. Materi yang ketujuh yang terakhir, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah di kelas. Masalah-masalah pengelolaan kelas terdapat 2 macam masalah. Yang pertama, masalah individual, dan yang kedua, masalah kelompok. Masalah individual ini antara lain attention getting behaviors, pola perilaku menjadi perhatian. Yang kedua, power seeking behaviors, pola perilaku menunjukkan kekuatan. Yang ketiga, revenge seeking behaviors, pola perilaku menunjukkan balas dendam. Yang keempat, helplessness, peragaan ketidakmampuan. Keempat masalah individual tersebut akan tampak dalam berbagai bentuk tindakan atau perilaku menyimpang yang tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga dapat merugikan orang lain. Yang kedua, masalah kelompok. Di antara lain, kelas kurang kohesif, penyimpangan dari norma-norma perilaku, kelas bereaksi secara negatif terhadap salah seorang anggotanya, membombong anggota kelas yang melanggar norma kelompok, dan yang terakhir, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap. Adapun dimensi pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, dimensi pencegahan dimensi atau preventif, yang kedua, dimensi tindakan atau action, dan yang ketiga, dimensi penyembuhan dimensi. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.